Di dunia sekarang ini, krisis di satu wilayah bisa cepat menyebar ke seluruh dunia. Setiap peristiwa besar, baik itu konflik, bencana alam, atau krisis ekonomi, dapat memicu gelombang dampak yang terasa hingga ke negara-negara yang jauh sekalipun. Informasi bergerak begitu cepat dan keputusan yang diambil di satu sudut dunia bisa memengaruhi kehidupan jutaan orang di tempat lain. Media global menyoroti setiap perkembangan, membuat masyarakat di berbagai belahan dunia semakin waspada dan cemas terhadap apa yang terjadi di luar negeri. Beberapa hari setelah konflik pecah di Timur Tengah, Presiden Indonesia Bapak Jokowi menyadari dampaknya yang mungkin terjadi pada negaranya. Ia melihat laporan-laporan yang masuk, membaca analisis para ahli, dan mendengarkan kekhawatiran dari para pejabat pemerintah. Situasi di Timur Tengah bukan hanya masalah regional, dampaknya bisa meluas ke ekonomi, keamanan, bahkan stabilitas sosial di Indonesia. Jokowi tahu, sebagai pemimpin, ia harus bertindak cepat dan tepat. Beliau langsung menghubungi temannya, Presiden UIA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, MBZ, untuk mendapatkan informasi langsung. Jokowi tahu bahwa MBZ adalah salah satu pemimpin yang sangat memahami dinamika di kawasan tersebut. Dengan berbicara langsung, Jokowi berharap mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasi di lapangan, serta kemungkinan langkah-langkah yang bisa diambil bersama untuk menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan Indonesia. Ini bukan sekadar telepon diplomatik biasa. Jokowi butuh kejelasan untuk menyiapkan Indonesia menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Ia ingin memastikan bahwa pemerintah siap mengambil langkah-langkah antisipasi, baik dalam bidang ekonomi, perlindungan warga negara di luar negeri, maupun keamanan nasional. Setiap kata dan informasi yang didapat dari percakapan ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan selanjutnya. Percakapan itu akan menunjukkan betapa tidak terduganya dan saling terhubungnya dunia kita sekarang ini. Dalam hitungan jam, keputusan yang diambil oleh para pemimpin dunia bisa mengubah arah sejarah. Di tengah ketidakpastian global, komunikasi dan kerjasama antar negara menjadi kunci untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Inilah tantangan besar yang dihadapi para pemimpin dunia, dan inilah momen di mana kepemimpinan diuji. Kenapa Pak Jokowi begitu peduli dengan perang yang jauh, yang tampaknya tidak ada hubungannya langsung dengan Indonesia? Jawabannya sederhana, namun sangat penting. Minyak. Minyak bukan hanya sekadar komoditas, tapi nadi kehidupan ekonomi Indonesia. Setiap tetes minyak yang masuk ke negeri ini menentukan harga bahan bakar, biaya transportasi, bahkan harga makanan di pasar. Ketika harga minyak dunia naik akibat konflik di luar negeri, dampaknya langsung terasa di dompet masyarakat Indonesia, dari sopir ojek online hingga ibu rumah tangga yang berbelanja di pasar tradisional. Indonesia sangat bergantung pada impor minyak, dan setiap gangguan pasokan atau kenaikan harga global akan berdampak besar pada kehidupan sehari-hari. Bayangkan antrean panjang di SPBU, harga sembako yang melonjak, dan biaya transportasi yang membengkak. Semua ini bisa terjadi hanya karena konflik di negara yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia. Ketergantungan ini membuat pemerintah harus selalu waspada dan siap mengambil langkah cepat untuk melindungi rakyatnya. Konflik berkepanjangan di Timur Tengah, misalnya, bisa memicu inflasi yang meroket dan memaksa pemerintah Indonesia membuat keputusan sulit terkait anggaran negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan atau kesehatan bisa saja dialihkan untuk subsidi energi demi menjaga stabilitas harga di dalam negeri. Ini adalah dilema besar yang dihadapi setiap pemimpin negara berkembang seperti Indonesia. Maka dari itu, telepon Pak Jokowi kepada para pemimpin dunia bukan sekadar formalitas diplomatik. Ini adalah upaya nyata untuk melindungi rakyat Indonesia dari guncangan ekonomi global. Setiap keputusan yang diambil di meja perundingan internasional bisa berdampak langsung pada harga beras di pasar lokal atau ongkos angkot di kota-kota kecil. Presiden Jokowi dan para pembuat kebijakan harus selalu mengantisipasi tantangan global dan bertindak cepat. Mereka harus memantau perkembangan dunia, menganalisis risiko, dan menyiapkan strategi agar Indonesia tetap stabil di tengah badai ekonomi internasional. Setiap detik sangat berharga, karena keterlambatan sedikit saja bisa membuat harga-harga melonjak dan rakyat menderita. Di era globalisasi ini, dunia semakin terhubung. Tugas seorang pemimpin bukan hanya mengurus urusan dalam negeri,
tapi juga menghubungkan kejadian-kejadian jauh di luar sana dengan kehidupan sehari-hari rakyatnya. Setiap keputusan, setiap panggilan telepon adalah bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kesejahteraan bangsa Indonesia di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Telepon Pak Jokowi dengan MBZ sangat jujur dan mendesak. Beliau menanyakan pertanyaan besar, kapan perang ini akan berakhir? Jawaban MBZ belak-belakan. Enggak pasti, enggak jelas, tidak pasti dan tidak jelas. Bahkan seorang pemimpin di jantung wilayah itu tidak bisa memprediksi hasilnya. Kejujuran ini menyadarkan, mengkonfirmasi bahwa krisis ini sangat tidak terduga. Jokowi menyadari Indonesia perlu bersiap menghadapi periode ketidakstabilan yang panjang. Pertanyaan Pak Jokowi selanjutnya, bagaimana dengan harga minyak? Di tengah ketidakpastian global, pertanyaan ini menjadi sangat penting. Harga minyak bukan hanya soal angka di pasar, tapi juga menyangkut stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan masa depan negara. Setiap keputusan yang diambil di tingkat tertinggi akan berdampak luas, mulai dari harga bahan bakar di SPBU hingga anggaran negara dan investasi asing. Jawaban MBZ sama. Tidak ada yang bisa memprediksi kemana harga akan bergerak. Bahkan para pemimpin dunia, dengan segala akses informasi dan analis terbaik, tetap menghadapi kebingungan yang sama. Mereka harus membuat keputusan penting tanpa kepastian, menimbang risiko dan peluang di tengah pasar yang berubah-ubah. Kekacauan perang membuat perkiraan tidak mungkin, bahkan untuk negara-negara kaya minyak. Konflik di berbagai belahan dunia mengganggu rantai pasok, menimbulkan ketakutan akan kelangkaan, dan memicu spekulasi liar. Infrastruktur minyak menjadi target, distribusi terganggu, dan harga melonjak tanpa peringatan. Para analis dan pelaku pasar pun hanya bisa menebak-nebak, karena data yang ada seringkali berubah dalam hitungan jam. Setiap berita baru bisa langsung mengguncang pasar, membuat prediksi jangka panjang hampir mustahil. Model tradisional tidak lagi berlaku, ketakutan dan spekulasi menguasai pasar. Algoritma dan prediksi lama gagal membaca dinamika baru, sementara emosi dan rumor lebih sering menentukan arah harga. Bagi Indonesia, ini berarti perencanaan ekonomi akan menjadi tantangan. Pemerintah harus menyiapkan berbagai skenario, menyesuaikan kebijakan fiskal, dan menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian. Setiap perubahan harga minyak bisa berdampak langsung pada APBN, subsidi, dan daya beli masyarakat. Dunia sedang memasuki wilayah yang belum pernah ada, dan setiap negara harus bersiap menghadapi gejolak. Tidak ada peta jalan yang pasti, hanya adaptasi dan kesiapan menghadapi perubahan yang bisa menjadi pegangan. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan yang tangguh dan responsif menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Tidak puas, Pak Jokowi menelepon seorang menteri UIA untuk pendapat kedua. Beliau menanyakan pertanyaan yang sama tentang perang, tentang minyak. Jawabannya menggemakan MBZ, terlalu bergejolak, terlalu tidak pasti. Bahkan di tingkat tertinggi, tidak ada yang punya kejelasan. Ini mengkonfirmasi beratnya krisis. Ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian. Jokowi tahu Indonesia harus bersiap untuk setiap skenario. Mengapa perang di Timur Tengah membuat harga minyak melonjak? Wilayah itu mengontrol sebagian besar minyak dunia dan jalur pelayaran utama. Konflik mengancam pasokan, jalur pelayaran, dan memicu pembelian panik. Bahkan rumor gangguan menambah premi risiko pada harga. Bagi Indonesia, ini berarti biaya lebih tinggi, anggaran tertekan, dan inflasi. Perang yang jauh bisa dengan cepat membuat hidup lebih mahal di dalam negeri. Pengalaman Pak Jokowi menyoroti sebuah kebenaran, krisis global menentang prediksi. Perang dibentuk oleh banyak faktor yang tidak terduga, politik, aliansi, kecelakaan. Bahkan intelijen terbaik tidak bisa menjamin pandangan ke depan. Harga minyak bergejolak liar dengan setiap perkembangan baru. Para pemimpin harus merencanakan berbagai kemungkinan, bukan hanya satu. Telepon Pak Jokowi adalah pelajaran tentang kerendahan hati dan perlunya ketahanan. Telepon Pak Jokowi menunjukkan betapa rapuh dan saling terhubungnya dunia kita. Bahkan para pemimpin tertinggi menghadapi ketidakpastian yang sama dengan warga biasa. Konflik modern adalah jaring yang kompleks, aliansi, ekonomi, perang informasi. Pengakuan jujur akan ketidakpastian adalah bijaksana, bukan kelemahan. Indonesia harus membangun ketahanan, mendiversifikasi energi, dan melindungi yang rentan.
Dunia mengawasi, berharap perdamaian tetapi bersiap untuk yang tidak diketahui. Kisah Pak Jokowi adalah pelajaran bagi semua orang Indonesia. Bersiaplah untuk ketidakpastian. Pemerintah harus membangun ekonomi yang tangguh dan jaring pengaman sosial. Bagi warga, ini tentang kemampuan beradaptasi, kehati-hatian, dan dukungan komunitas. Tindakan kecil, menabung, mendukung bisnis lokal, membangun kekuatan kolektif. Di masa yang tidak pasti, gotong royong, kerjasama saling membantu adalah kuncinya. Dunia mungkin tidak dapat diprediksi, tetapi ketahanan Indonesia bisa tak tergoyahkan.